Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Wida Aprilia. Kali ini aku bikin donat kentang ala NCC. Tapi spesialnya di sini aku tidak pakai mixer khusus roti, tapi aku pakai hand mixer. Mau tahu gimana caranya? Let's go. Jadi seperti biasa kita campurin dulu bahan-bahan keringnya. Di sini aku udah punya tepung dengan protein tinggi, ragi, dan susu bubuk, juga gula. Jadi buat teman-teman yang mau recook ini, resepnya akan aku tulis di description box. Jadi buat kalian yang pengen bikin donat atau roti, tapi nggak punya mesin ataupun nggak punya mixer khusus roti, khusus adonan berat seperti ini, kalian bisa pakai hand mixer yang kalian punya di rumah. Nah, tapi dengan cara yang akan aku kasih lihat buat kalian. Jadi jangan galau kalau kalian di rumah males ngulen pakai tangan karena ribet, tapi pengen bikin roti atau donat, tapi kalian cuma punya hand mixer. Ini aku ajarin. Sini aku ajarin, ya. Nah, ini tepung-tepungannya tadi udah aku campur rata, terus aku masukin kentang kukus. Kentang kukus ini adalah kentang yang udah aku haluskan, jadi kentang biasa aja. Aku kukus terus aku blender. Mau kalian tumbuk juga boleh, tapi karena aku adalah anti ribet club, jadi aku blender aja seperti ini. Kalau kalian nggak punya kentang biasa, kalian bisa pakai kentang bubuk atau tepung kentang yang biasa dijual di toko bahan kue, tapi ingat, harus dilarutin dulu dengan air panas atau air hangat sampai dia berbentuk pasta seperti ini, baru bisa kalian pakai, gitu ya. Dan ingat juga, jangan pas panas-panas dicampurin, kan nanti raginya bisa mati. Kalau udah dicampurin atau dimasukin ke dalam adonan keringnya, kalian bisa langsung mulai aduk atau ratain kentang dan tepungnya seperti ini. Tambahin bahan cairnya sedikit demi sedikit. Di sini aku masukin dulu 2 kuning telur. Seperti ini. Sayang, Bo, masih dikit. Nah, aduk lagi seperti ini. Kalau misalnya masih belum berat, belum menggumpal, kalian bisa aduk pakai mixernya dengan posisi tegak seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya udah menggumpal, nah itu PR-nya di situ tuh. Oke, saatnya kalian juga udah harus siapin air es atau susu dingin. Di sini aku pakai susu dingin. Masukin sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kalian nggak yakin ini bakalan kelembekan atau terlalu keras, kalian bisa masukin sedikit demi sedikit. Karena kalau misalnya dia kelembekan, itu bakalan repot urusannya. Nanti bakalan bisa tambahin tepung, dan jadinya donat kalian akan keras. Gitu. Ulenin seperti ini. Kalau misalnya masih keras seperti ini, kalian boleh tambahin sedikit lagi susu atau air atau whatever lah, kalian mau pakai air atau campur susu atau full susu UHT, itu pilihan masing-masing. Kalau mau enak dan lebih creamy, ya pakai susu UHT. Tapi kalau misalnya mau ekonomis, pakai air gitu. Nah, sembari menunggu ataupun dia tercampur, boleh masukin margarin di sini. Ini juga untuk mengecek konsistensi adonan, supaya nanti kalau misalnya kalian udah tambahin air tapi ternyata itu kelembekan, tambahin margarin pula, fix kebanyakan air dan adonannya jadi lembut. Nah, kalau sudah masuk seperti ini hati-hati karena adonannya sudah mulai menggumpal dan berat. Kalian wajib untuk pakai speed yang tinggi ya. Karena apa? Karena ini adonannya berat. Jadi kalau misalnya pakai speed yang ringan, takutnya motor dari mixer kalian ini bakalan kepanasan dan riskan untuk kebakar. Jadi langsung aja speed tinggi supaya dia muternya cepet dan dia nggak sepet buat kepanasan atau terlalu berat gitu. Ini aku tambahin air sedikit demi sedikit sampai konsistensi yang aku mau itu dapat. Aduk terus. Nah, ini sudah mulai menggumpal. Ini total air dan susu yang aku pakai tadi totalnya adalah sekitar 75 ml. Jadi kalian
kalau resepnya di situ ditulis 50-100 ml, jangan dimasukin semua karena kelembapan tepung itu beda-beda, kekeringan tepung itu beda-beda. Kadang ada tepung yang udah lembab jadi nggak perlu air terlalu banyak, tapi juga ada yang butuh air terlalu banyak karena besaran telur juga menentukan. Kadang ada telur yang kecil jadi nggak terlalu lembek, jadi hasil adonannya, ataupun telurnya besar jadi air yang diperlukan lebih sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini mulai mainkan pegangan handle si mixer. Jadi kayak ditarik, terus dicabik-cabik kayak gitu, terus tarik, tekan kayak gini ya. Pelan-pelan, jangan dipendam atau mata mixernya ini jangan sampai masuk terlalu banyak ke adonannya, karena nanti dia bakalan ngegulung ke atas adonannya bakalan naik gitu ya. Jadi kayak gini, sedikit demi sedikit, kayak dicabik, tarik, tekan kayak gitu terus sampai nanti dia kalis. Nah, ini tepung 250 gram ini kurang lebih aku mixer 10-18 menit. Ini aku mixer sampai 18 menit. Hasilnya halus mulus. Coba nanti kita lihat ya. Nah, ini aku udah selesai mixer sekitar 18 menit. Terus ciri-cirinya kalis itu kan kalau kita tarik dia udah membentuk window pane ya. Jadi tipis adonannya tapi nggak gampang sobek. Nah, itu artinya adonannya udah kalis. Gampang kan? Cuma 18 menit kalian udah bisa dapat adonan sekalis ini. Oke, next adonan ini bakalan aku pindahin ke seal mat ataupun silicone mat yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya silicone mat yang kayak gini, kalian bisa pakai meja yang ada di rumah. Tapi jangan lupa mejanya udah bersih dan ditaburin sedikit tepung supaya dia nggak nempel ke meja. Karena ini silicone mat, jadi dia elastis dan dia nggak nempel untuk adonan. Aku nggak taburin tepung lagi, paling cuma aku oles sedikit mentega. Fix. Nah, ini adonannya aku bagi per 30 gram masing-masing. Karena ini nanti bakalan ngembang gede, jadi kita untung ya, doughnya kecil tapi hasilnya besar gitu. Jadi nggak perlu dough yang terlalu besar untuk dapat hasil yang besar, tapi ini nanti doughnya kecil cuma 30 gram tapi hasilnya bisa besar seperti donat Jeko gitu. Tapi ini donat kentang lebih lembut gitu ya. Nah, aku bagi-bagi dulu seperti ini. Aku akan kerjain ini sampai selesai. Nah, ini hasilnya jadi sekitar 19. Sisa adonan sedikit, itu nggak cukup 30 gram, jadi aku biarin, nanti paling mau aku goreng gitu aja. Terus aku bulet-buletin, aku rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Dan kalian harus siapin loyang yang udah ditaburin dengan tepung kayak gini loh, tuh kayak gitu. Terus hasil adonan yang udah di rounding tadi ditaruh di atas loyang seperti ini. Kerjain sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai semuanya di rounding, ini waktunya di proofing pertama kurang lebih 15-30 menit, tapi tergantung suhu di daerah kalian masing-masing. Ini karena di sini panas, di tempat aku panas, jadi ini 15 menit aja dia udah kembang seperti ini. Udah double size. Terus aku taburin atasnya pakai tepung dikit-dikit untuk lebih memudahkan kita mengempeskan gitu. Aku punya penekan seperti ini sebenarnya untuk dekor fondan, tapi bisa aku pakai untuk ngempesin donat seperti ini ya.
Kempesin sampai dia tipis dan dia nggak balik lagi. Jadi udah, maksudnya gimana ya, dia udah nggak ngelawan lagi gitu adonannya. Udah dikempesin, udah dipipihkan, dia udah pipih gitu, nggak mengerucut lagi ataupun nggak balik lagi, nggak bergerak lagi gitu. Pokoknya sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya udara yang ada di dalam adonan ini bisa keluar dan nanti waktu digoreng nggak pecah ataupun nggak bergelembung atau nggak berkerut. Nah, itu tipsnya ya. Salah satu tips yang aku pelajarin dari beberapa kali aku bikin donat. Jadi kita harus ngeluarin udaranya itu sampai habis supaya dia nggak berkerut nanti setelah digoreng. Lakukan semuanya sampai habis seperti ini. Kalau udah dipipihkan, nanti bakalan kita bolongin setelah ini. Kalau misalnya kalian gak punya penekan yang kayak tadi, kalian bisa pakai toples kecil seperti ini ataupun semuanya yang bidang datar. Kalian bisa pakai buat pipihin ini. Bisa pakai pantat toples ataupun pantat gelas. Kalau misalnya kalian gak punya, kalian bisa. Jadi jangan terpaku karena kita gak punya alat. Tapi semuanya bisa diakalin supaya kita bisa bikin kue ataupun masakan yang kita mau. Gitu. Seperti ini. Kalau udah semuanya tipis seperti ini, kita bakalan bolongin. Nah, di sini aku pakai besi, kayak besi paralon gitu. Aku bolongin tengahnya, kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya besi paralon, jangan sedih. Kalian bisa pakai tutup botol atau pantat spluit yang ada di rumah, kalian bisa pakai kayak gini. Kalian punya di rumah spluit kayak gini, bisa dipakai untuk bolongin tengahnya kayak gitu. Tapi kalau nggak punya juga, pakai tutup botol, jangan sedih. Kalau nggak punya lagi tutup botol, pakai jari tuh, pakai jari dibolongin kayak gitu ya. Jadi jangan terpaku atas keterbatasan alat, semuanya bisa dipakai. Atau kalau kalian punya cetakan donat di rumah, bisa dipakai. Setelah dipipihkan, kita cetak pakai donatnya, cetakan donat kayak gini. Jadi tuh udah langsung kebentuk kayak gitu, pasti hasilnya rapi. Nah, seperti itu ya. Ini tadi doughnya 30 gram. Terus di proofing selama 15-30 menit sampai mengembang double in size. Terus dibentuk atau dibolongin manual, nggak pakai cetakan. Seperti ini. Kalau aku kebetulan punya cetakan, jadi aku bolongin juga pakai cetakan. Hasilnya sama-sama rapi. Gitu. Kayak gini ya. Kalau udah semua, ini saatnya kita proofing kedua. Tutup lagi pakai serbet, proofing selama kurang lebih 60 menit. Sampai dia gendut-gendut kayak begini. Tuh kan, udah jadi, udah gendut. Ini kurang lebih tadi 58 menit gitu. Karena di dapur aku ini super panas, jadi dia cepet banget kembangnya ya, gendutnya. Terus jangan lupa untuk panasin minyak. Kalau misalnya kalian punya termometer minyak di rumah, panasin kurang lebih suhunya itu di 170 derajat. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa cek pakai sumpit. Kalau misalnya dia udah berbuih-buih, itu tandanya minyaknya udah panas. Dan pakainya api kecil aja ya, api sedang ke kecil. Jangan terlalu besar karena nanti bakalan cepet gosong. Gitu. Kalau udah masuk, putar-putar untuk menegaskan bolongannya. Jangan dibolak-balik, karena seperti biasa kalau misalnya kita goreng donat itu dibolak-balik, pasti dia akan menyerap banyak minyak. Gitu. Jadi baliknya sekali aja. Tungguin kalau satu sisinya udah mulai coklat, nanti bakalan kita balik.
Sambil nunggu donatnya mateng, kalian boleh siapin paper towel kayak begini untuk nanti nirisin minyaknya setelah dia keluar dari wajan. Kayak gitu ya. Jangan lupa untuk dicek bawahnya apakah sudah mulai kuning keemasan. Kalau misalnya udah, kalian boleh dibalik. Tuh, seperti itu. Nah, dibalik, jadi cakep kan? Kuningnya keemasan, gak gosong banget. Tuh, boleh dibalik sekali aja. Nanti dia akan keluar white ringnya di sebelah. Di sisinya nanti bakalan kelihatan white ringnya. Itu berarti donat kalian berhasil. Oke, ini sepertinya sudah matang. Kalian bisa angkat, tuh white ringnya kelihatan. Langsung deh ditiriskan seperti ini. Jangan ditumpuk ya, nanti dia penyok. Kayak gitu. Tuh, cantik jadinya. Goreng semuanya sampai selesai. Dan udah jadi deh donat kentang kita. Oke, ini aku goreng dulu sampai habis semuanya. Kayak gini ya, sama seperti cara yang pertama tadi. Ini dia hasilnya, semuanya udah aku goreng. Hasilnya mulus, lembut, besar, dan white ringnya juga kelihatan. Kalau misalnya kalian mau tambahin topping lagi, it's okay, ini boleh banget. Dan ini besar ya, karena doughnya cuma 30, tadi ini jadinya hasilnya besar. Kalau misalnya kalian mau buat ide jualan juga boleh banget. Kalau kalian sudah recook, jangan lupa untuk tag aku di Instagram. Terima kasih sudah nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!